Waduh, ada warung kios sing kedua iki lokasi niku enak tenan. Pinggir kali, Wapir Lipat 2 ya kan. Banyak makanannya. Tapi kok ya sik sepi, gara-gara sing teko iki ya apa? Tapi iki musim hujan yo. Aku rada wedi lek misale iki banjir terus piye? Kira-kira ya apa solusine iki? Loh, ada tamu. Waalaikumsalam, monggo silakan. Dipilih tempatnya monggo. Loh, Bapak yang kemarin seneng loh Pak, kok tahu saya di sini Pak. Monggo sebelah sini kursinya. Terima kasih Mbak Sam. Gantian, iya. Lu tahu nama saya loh ya. Tadi kan sudah kenal. Iya, luar biasa Bapak. Selamat datang di Wapir Lipat. Terima kasih. Warung pinggir kali, tempatnya nyaman, suasananya tuh menyenangkan karena dengan aliran sungai gitu loh Pak. Menyenangkan. Ini Bapak siapa? Saya Abdul Halim, Mbak. Abdul Halim. Dari mana Pak Abdul Halim? Saya dari DPRD Provinsi Jawa Timur, fraksi Gerindra. Walau nama DPRD Provinsi Jawa Timur datang ke sini, Pak Abdul Halim. Lalu ada siapa sebelahnya ini? Saya Huda, Mbak. Pak Huda dari, saya ingat ini karena pernah ke warung saya karena lalu dari Komisi D juga ya. Jawa Timur, DPRD Provinsi Jawa Timur. Yang ini saya belum kenal siapa Pak namanya? Gangsar, Mbak. Oh Pak Gangsar. Iya. Pak Gangsar dari mana Pak? Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur. Waduh, ini uang penting-penting semua. Ya wis tak sapa aja untuk yang sudah menyaksikan ini. Selamat datang di Telusur Banyu PUSDA Provinsi Jawa Timur. Warung saya sudah kedatangan tamu-tamu penting. Suweneng Pak kalau warung saya kedatangan tamu penting karena masih bakal makin laris ya Pak ya. Nah hari ini Pak kebetulan saya ini kan deg-degan musim hujan. Saya takut warung saya itu banjir. Boleh nggak Pak kalau ngomong di sini Bapak ngobrol-ngobrol soal sumur resapan lumbung bagi air hujan? Boleh ya? Boleh. Boleh ya. Soalnya nih ya kalau kita ketahui nih ya sahabat Telusur Banyu ya, pastinya di kesempatan yang namanya bulan-bulan penuh dengan hujan ini kita tuh harus waspada dari banjir, betul ya Pak ya? Tapi untuk mengatasi banjir itu ternyata bisa dengan mengadakan yang namanya tabungan untuk masa depan dalam bentuk sumur atau resapan atau cadangan sumber air bersama. Itu kayak apa ceritanya, langsung ngobrol-ngobrol sama bapak-bapak yang keren-keren ini. Pak gimana nih Pak soal yang namanya air untuk masa depan yang bisa ditabung dalam bentuk lumbung air. Biasanya kan lumbung padi, lumbung pangan, ini lumbung air. Kayak apa saja nih Pak? Ayo siapa yang mau jawab ini? Ayo. Siapa? Bapak, Ya, boleh, monggo. Jadi memang kita ini kan di bulan September ini, mau masuk Oktober, sudah masuk Oktober ini kan, kalau mereview zaman Bien Mbak, itu biasanya kalau berber itu kan masa datangnya air hujan. Iya kan? Hujan. Sehingga kemudian benar katanya Mbak Sam tadi bahwa kita ini harus waspada dan antisipasi. Cuman bedanya itu sangat signifikan Mbak. Karena kalau dulu itu ketika musim kemarau itu tidak terjadi kekeringan. Karena memang banyak resapan-resapan yang kemudian bisa menyimpan air sehingga kemudian daerah-daerah yang kebetulan tidak teraliri hujan itu bisa menggunakan air serapan tadi itu. Nah, cuman sekarang ini sudah zamannya berbeda dan berubah. Artinya kalau musim kemarau itu semua daerah kekeringan, tapi kalau musim penghujan hampir semua daerah itu kebanjiran. Nah, ini realitas yang hari ini ada di daerah kita di Jawa Timur, Mbak Sen. Saya Pak, ngobrol-ngobrol nih gak minuman ya gak enak. Oke. Pesan apa? Ayo Pak. Ya. Ini tak traktir semuanya Pak. Saya ngikut tuan rumah lah. Tuan rumah. Tak kayak banyu putih gak apa-apa tak? Gak apa-apa. Oh coba kita punya kopi yang enak. Mau pakai gula nggak? Oh, saya no sugar. No sugar karena udah ganteng ya, udah sugar manis banget. Kalau Pak Nurul udah? Kopi aja, pakai gula? Nggak usah. Oke Pak Gangsar kopi? Kopi tanpa gula. Tanpa gula, tanpa cangkir. Oh, iya, disosor itu namanya. Saya tak panggilnya ya Pak ya. Sayang aja tolong dari gaena. Pak, sing salam bim Pak. Iya. Sing tanpa gula sing mana? Pak Gangsar niku Pak Gangsar. Tanpa gula aja ya. Oke. Apa iki? Bagus. Tanpa gula. Iya. Matur suwun, terima kasih. Iki sapa iki? Oh, Halo Pak. Iya. kopi tanpa gula. Iya. Oh, Jay. Ini boleh diminum ini? Boleh, minum dulu, Pak. Minum dulu ya. Tadi Minum dari dulu, mana, Pak, ceritanya, Pak? Jalan-jalan, lihat Expo Jatim di hari jadi Jawa Timur.
Oh iya. Jadi akhirnya mampir ke warung Mbak Firly Bang. ini. Rame Pak acaranya? Alhamdulillah rame sekali, bahkan kita sangat apresiasi ya dengan adanya kegiatan ini, sehingga ini bagian dari etalase pemerintah yang ada di Jawa Timur, karena banyak stand-stand yang memang tidak hanya dari Provinsi Jawa Timur, tapi dari kabupaten kota, kemudian juga pihak-pihak yang mendukung juga banyak. Oh, ada dodolan gorengan kayak awalnya kita Pak? Ini juga bagian daripada yang meramaikan. Monggo Pak minum dulu. Saya minum dulu ya. Iya monggo Pak Gangsar. Manis ya Pak Nurul ya minumannya ya. Manis Pak. Walaupun tanpa gula manis. Monggo aku yang ngelama podo Pak. Pak, balik lagi ya Pak soal sumur resapan itu. Jadi memang ini tuh sumur resapan tuh sangat penting gitu ya Pak. Ya. Kalau menurut Pak Nurulda gimana begitu? Jadi seperti ini Pak, kita tahu bahwasanya di Jawa Timur ini kan sebentar lagi akan memasuki musim hujan ya. Di bulan Oktober, November, dan Desember. Benar. Jadi apa yang disampaikan oleh Mbaknya tadi berkaitan dengan sumur resapan sangat penting sekali, karena memang sumur resapan itu kan merupakan teknologi sederhana, cuman ini memang sangat bermanfaat bagi tanah-tanah yang ada di Jawa Timur, karena sumur resapan itu kan sebenarnya berbeda dengan sumur yang kita tahu selama ini ya, yang menampung air seperti itu. Perlu kita ketahui bahwa sumur resapan itu teknologinya kan memang sumur yang hujan yang jatuh ke rumah, terus dibuatkan mungkin lubang ukurannya ada beberapa diameter, dan itu nanti nyerap ke tanah, sehingga tanah itu bisa mengakibatkan ada kelembapan tanah, bisa mengakibatkan nanti ketika mungkin ada sumber bisa mengalir lagi seperti itu, Pak. Itu manfaat daripada sumur resapan, dan berbeda juga apa yang saya sampaikan tadi, berbeda dengan sumur yang selama ini kita tahu, sumur yang memang untuk penampungan air seperti itu. Oh, berarti bentukannya tuh beda begitu beda, ya Pak Gangsar ya? Bentukannya tuh nggak kayak sumur yang pada diambil pakai timba itu begitu ya Pak Gangsar? Atau gimana Pak Gangsar bentukannya? Gitu ya. Menurut Bapak gimana? Bentuknya kayak apa? Saya penasaran. Siapa tahu di sini saya juga bisa bikin gitu loh Pak. Baru tahu saya ini. Iya. Menurut saya ya. Iya. Menurut saya itu nggak boleh menurut saya. Gimana Pak? Iya. Nanti saya nak udel saya. Jadi menurut saya, ya, menurut aturan perundangan, saya ini manut permen LH lingkungan hidup nomor 12 tahun 2009. Jadi sumur resapan itu saya bisa cerita panjang ya. Boleh, karena Pak. sumur resapannya panjang, lebar kali tinggi. Memang harus panjang lebar supaya airnya banyak. Belum, kali tinggi juga. Oh iya benar. Jadi, Iya, Pak. menurut permen LHK itu, Ya. jadi sumur resapannya adalah fasilitas untuk memasukkan air ke dalam tanah. Jadi tugas manusia adalah menahan selama-lamanya air tawar di daratan agar tidak ke laut, tapi tidak menimbulkan bencana. Kita tahan ini, tapi kita tenggelam segini, itu menimbulkan bencana. Jadi sumur resapan seperti apa? Akhirnya di gunung hujan langsung jatuh ke bawah. Ini kan ada resapan. Resapan itu kecil, resapan air di dalam tanah itu. Ditanami tumbuhan. Jatuh ke dahan, pelan ke sini, meresap pelan, akhirnya nggak ke bawah. Masalahnya sekarang hutannya habis. Nggak meresap kan, hutannya habis, nggak meresap, jadi rumah jatuh masuk ke bawah. Nah, nggak ke rumah itu. Nah, di sini salah satu yang sudah punya peraturan bupati itu di Mojokerto itu sudah ada Perbup nomor 13 tahun 2015. Itu tanah biasanya meresap, nggak meresap gara-gara ada bangunan. Jadi diwajibkan bangunan minimum 3 kali 36 meter persegi itu punya satu sumur resapan 2 kali 2 kali 2. Iya. Nah, itu
Kalau lebih luas kayak seperti ini ya dikalikan saja 36 itu 2 kali itu dibagi 2 36 ada berapa sumur resapan kayak gitu. Jadi Pak, saya tuh penasaran bentukannya kayak apa sih Pak sumur resapan itu? 2 kali 2 kali 2. Ya itu paling anu. Itu kayak kotak lah. langsung tanah gitu. Ya, jadi dia bisa pakai dim kayak box gitu Mbak, box culvert itu yang bulat itu, kemudian disusun kan tergantung tinggian dan diameternya itu. Gitu. Nah biasanya hanya 2, hanya 3 tumpuk gitu. Jadi memang fungsinya untuk menampung air hujan gitu, sehingga kemudian ada simpanan yang tadi juga disampaikan oleh teman-teman tadi bahwa memang ini fungsinya juga banyak sekali. Meskipun secara regulasi itu memang harus diselaraskan dengan permen lingkungan hidup tadi itu. Nah, bicara tentang Jawa Timur, Mbak Sam, Mbak Sam apa Mbak Sem? Oh enggak, jenenge saya sembarang itu. Ojo lah. Seneng wong tuwa sampean aku. Iki. sementing warungku payu, Pak. Ya tapi kan lek ngrubah jeneng iku jare kudu gawe jeneng. Jeneng apa ya kok gawe bareng-bareng. Jadi Pak, monggo. jadi secara regulasi, secara aturan Mbak Sam bahwa hanya Jawa Timur yang hari ini memiliki peraturan bupati. Artinya implementasinya adalah bahwa setiap rumah atau tanah ukuran 36 meter itu diwajibkan harus memiliki sumur serapan 2 meter kali 2 meter. 2 kali 2. 2 kali artinya cukup. Kan tingginya ya. Ya, artinya lebarnya 2 meter, kemudian tingginya 2 meter. Artinya itu saya kira sudah cukup hampir 2 kubik lah ya kalau hitungannya air itu ya. 2 kubik air ya. 4 kali 2 lagi. Saya tak itu kalkulator tak Pak? 2 gitu ya. Oh, 8 ya, 8 kubik. 8, oh ya 8 kubik. Ya, ya. Artinya itu ya lumayan cukup lah. Meskipun kalau yang saya ketahui bahwa itu bawahnya itu tidak ada alasnya Mbak, tidak ada betonnya maksudnya. Jadi sisap sama tanah. Jadi gitu. ya artinya hanya dindingnya saja yang kemudian diberi kayak semacam box culvert gitu loh Mbak. Nah, box culvert bukan yang untuk saluran bukan, tapi ini untuk yang bulat-bulat. Lewatnya dia. Ya. Begitu nanti air itu akan diresap oleh tanah lagi. Betul. Makanya saya mikir, penuh piye gitu loh Pak. Enggak ya, dia nggak akan penuh karena dia akan diresap kembali oleh tanah. Enggak juga, kalau penuh dia akan bisa ngalir keluar. Terus lama-kelamaan kalau intensitas hujan itu semakin tinggi, ya dia akan keluar Mbak. Artinya tampungan air itu ya sebanyak 8 kubik tadi itu kalau ukuran dari Mojokerto. Nggak perlu dibersihin nih Pak sumur resapan ya? Nggak perlu. Ya. Ya itu. Sebetulnya ada maintenance-nya, cuman kan saya pikir karena apa ya? Karena memang fungsinya itu kan selama ini masih digunakan untuk sekedar menyiram tanaman, masih belum berfungsi. Tapi saya tidak tahu ya kalau di daerah-daerah yang memang minim air ya, minim air itu pasti sangat berfungsi ya Mbak ya. Iya. Kalau di daerah kami di Madura Mbak, itu kalau Mbak Sem itu jalan-jalan ke daerah Madura bagian utara, itu bukan hanya sumur serapan, tapi ada kamar mandi raksasa yang dibuat oleh masyarakat Pak Kansa. Bagus itu. Iya. Jadi tampungan air hujan itu Mbak, jadi air itu diameternya kadang-kadang 5 meter persegi. Bayangkan itu. 5 meter persegi, kemudian kedalamannya bisa 2 meter. Jadi mereka ini tidak membuat sumur serapan, tapi ini di atas ini Pak Kansa. Ditampung. Karena kesulitan air ketika musim kemarau. Iya. Jadi ini bahkan di wilayah Madura sisi utara Mbak, mulai dari Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb, itu rata-rata memiliki namanya kamar mandi atau jeding raksasa. Jeding raksasa. Dan itu juga sangat bermanfaat ya. Sangat bermanfaat juga bagi anak kecil, itu perlu diwaspadai, harus dikontrol karena kalau masuk nyemplung Pak. Nyemplung itu. Bahaya. Tapi itu sangat
manfaat luar biasa, Mbak. Iya, Pak. Karena kebutuhannya bisa 3 bulan, bisa 2 bulan itu, Mbak, air itu, Mbak. Lama ya, Lama. ya. Habis ya. Habis bulan ya. Keren ya. Karena kan intensitas hujan kalau di Jawa Timur kan ketika sudah masuk bulan itu kan kencang sekali. Iya. Sehingga bisa menampung air banyak kan. Bisa digunakan untuk musim-musim yang mendatang yang itu tidak ada kalau di hujan. Madura, karena di daerah Madura kan masih kalau di daerah saya nih, apa istilah sumur resapan itu tidak ada sebenarnya, tidak ada. Yang kita tahu itu ya tandon air hujan, kamar mandi raksasa itu saja. Ini sebenarnya kan perlu sosialisasi juga Ya, benar. karena manfaat daripada sumur resapan ini sangat luar biasa sekali. Walaupun apa yang saya sampaikan tadi ya tandon raksasa, terus kamar mandi raksasa juga ini juga sangat bermanfaat karena memang air hujan itu ditampung sekian gibik air itu bisa digunakan lama sekali seperti itu ketika itu musim hujan, karena memang ketika nantinya itu sudah musim kemarau maka sulit sekali kita mendapatkan air kalau di wilayah tertentu seperti itu. Sehingga perlu kiranya memang pemerintah itu kan memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutama ya di pelosok-pelosok pentingnya sumur resapan itu, karena memang rata-rata kalau di rumah-rumah itu kan sebenarnya ada sih sumur kalau di daerah kami ya. Di desa-desa itu ada, masing-masing rumah saya kira ada satu sumur di sana. Tapi ketika itu sudah musim kemarau, kadang itu sumurnya kering. Sehingga ketika itu sumurnya kering, sebenarnya kalau itu digunakan untuk sumur resapan sebenarnya bisa. Tinggal diberikan beberapa instalasi seperti itu Pak ya, yang paham. Karena kalau sumur-sumur yang ada di daerah-daerah itu, di desa-desa itu tidak hanya sebatas sumur yang pelindung airnya yang bersumber dari dalam tanah, sehingga ketika sudah musim kemarau kering itu sudah kering seperti itu. Pak, kalau ngomong soal kondisi ketersediaan air yang dari Jawa Timur tuh terupdate seperti apa Pak? Kok sehingga sumur resapan itu sangat penting gitu loh kalau melihat kondisinya? Ya, memang menurut data Mbak ya, di tahun 2025 bulan Juli itu memang sangat memprihatinkan. Tetapi faktanya memang kita ini harus sadar ketika bicara tentang daerah Jawa Timur yang itu perkotaan, itu untuk membuat sumur serapan itu juga sangat kesulitan ya, karena minimnya lahan loh Mas. Artinya bisa dibayangkan kalau misalnya itu ada di kota Surabaya, kemudian kota Malang atau kota-kota yang lain yang di Jawa Timur. Bagaimana kemudian mereka mau memikirkan sumur serapan sementara rumahnya saja mereka ukurannya sangat minim sekali. Nah ini satu problem yang kemudian juga harus dipikirkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Artinya misalnya ada fasum, karena memang ada sebuah persyaratan dalam rangka membangun sumur serapan ini Pak. Artinya sumur serapan ini jangan sampai dekat dengan fondasi rumah, karena sangat berpengaruh untuk merusak. Kemudian jangan sampai dekat dengan sepiteng. Karena saya mau tanya itu ya betul. Nah, makanya aku ngerti kebatian di sampean. Tak jawab di sini. Nah, artinya ini harus ada persyaratan dalam rangka untuk membangun sumur serapan. Nah, di mana kalau di wilayah-wilayah kota yang kecenderungan banjir juga melanda ketika musim penghujan, maka ada fasum-fasum yang ada di beberapa tempat, misal pemukiman atau kampung-kampung, itulah yang kemudian bisa dimanfaatkan. Meskipun menurut hitungan kami bahwa sebetulnya sumur serapan ini kan terbatas. Artinya kalau kemudian ini digunakan oleh masyarakat ketika mengalami kekeringan untuk digunakan aktivitas sehari itu juga sangat tidak cukup. Nah, artinya ini perlu ada pembaharuan menurut saya, seperti apa sih sumur serapan ini, lalu kemudian juga harus ada kajiannya Mbak, supaya ketika kemudian satu area misalnya di pemukiman itu butuhnya berapa sih sumur serapan itu, sehingga kemudian bisa membantu masyarakat di wilayah itu untuk mengatasi banjir misalnya. Terus kemudian ya membantu ketika musim kemarau bisa difungsikan untuk menyiram tanaman misalnya, tanaman yang kemudian memang itu difungsikan untuk masyarakat di sekitar sana. Jadi ada banyak hal yang harus dilakukan penelitian menurut saya agar supaya sumur serapan yang memang sangat bermanfaat ini betul-betul bisa difungsikan begitu, Mbak Sen. Nah, kira
Kira-kira di Jawa Timur sendiri ada nggak daerah percontohan yang punya sumur resapan yang bisa dijadikan, oh acuannya seperti ini loh gitu, ada nggak? Kalau melihat dari Pak Gangsar tadi, disinggung di Mojokerto ya Pak Gangsar ya. Gimana Pak Gangsar? Katanya ada perbuknya nomor 12 tahun 2015 ya? Kami nomor 13 tahun 2015. Oh, 13. Jadi gini. Iya. Sekali lagi sumur resapan deh. Ya. Sumur untuk meresap. Jadi sumur itu tidak akan menyimpan air, tapi memasukkan ke dalam tanah. Ya. Kalau serapan menyerap, kalau nggak bisa menyerap, nah itu sumur itu masuk, terus meresap ke dalam tanah. Itu sesuai itu tadi, tidak menurut saya, menurut aturan perundangan. Jangan percaya saya, banyak beledesi kalau saya ini. Aturan perundangan seperti itu. Jadi sumur resapan itu sudah valid ini, sampai sekarang belum ada update-nya. Ada di SNI-nya, lupa saya SNI berapa, karena ini amanat undang-undang ya, kita pakai SNI, Undang-Undang nomor 20 tahun 2014 tentang standarisasi dan penilaian kesesuaian. Jadi apa penilaian SNI, paling valid itu SNI. Ada SNI sumur resapan. Nah, itu tadi Pak Halim tadi, jangan dekat dengan bangunan. Yang menyebutkan itu semua, jangan dekat dengan septic tank, jangan dekat dengan sampah. Itu banyak aspek itu. Kemudian jika di Surabaya, misalkan wilayah Kenjeran sana itu, apa meresap? Tidak akan meresap. Fungsinya adalah meresap dan disimpan oleh tanah. Jadi air tanah jika diambil itu ada sumurnya. Ini sumur resapan, di sini sumur. Sumur ini terisi oleh sumur resapan ini di dalam tanah. Nah, kan diambil terus tanpa meresap, sumur ini juga kering. Jadi seperti apa sumur resapan di daerah hulu? Akan disimpan di dalam tanah. Jika di hulu tidak ada sumur resapan dengan pembangunan masif, tidak ada pohon dan lain-lain, tapi lewat itu. Nah, masalahnya adalah bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Tadi kita dengar di Indonesia Raya gitu ya. Kita enggak tersistem sumur resapan itu juga ada umurnya, juga kayak manusia ada umurnya. Jadi saya dengan teman-teman itu 0 rupiah dari pemerintahan membangun sendiri sumur resapan di Sabuk Lirang itu 950 sumur resapan. Tahun 2015-an. Daerah mana Pak itu tadi? Sabuk Lirang di daerah Mojokerto. Sabuk Lirang, Mojokerto ya. Akhirnya dengan munculnya sumur resapan ini, mata air yang mati itu hidup banyak mata air baru. Oke. 950 sumur resapan. Masalahnya adalah sumur resapan itu ada namanya perawatan. Sumur resapan gini, ada lubangnya, masuk gini hujan, masuk sedimentasi, membawa air, masuk ke dalam sumur. Akhirnya dangkal kan harus dibuka, dikeruk lagi. Oh iya. Tanpa perawatan ya. Ya kita bisa membangun tanpa merawat ya. Itu masalah. Ini dananya gimana Pak, dana perawatannya ini? Mumpung ada Komisi Desa Pantau ini siap menggelontorkan dana loh. Di Mojokerto itu ada arisan antar pengusaha. Namanya aliansi air gitu. Saya dari Berantas Berbahaya juga ikut di situ. Ikut arisan gitu itu. Ya itu untuk itu. Untuk maintenance itu ya. Itu berarti tidak ada anggaran dari pemerintah ini. Tidak ada ya. Nah, itu salah satunya kayak gitu. Banyak loh peran masyarakat untuk itu. Makanya Dewan Sumber Daya Air kami ini sudah menyusun rangkaian sumur resapan yang ideal itu seperti apa untuk surat edarannya Ibu Gubernur. Jadi ini loh yang ideal itu Jawa Timur itu seperti ini, di Pacitan itu seperti ini, kalau di Ponorogo seperti ini, di Madiun seperti ini, daerah Kars itu, Madura itu seperti ini. Nanti akan ada terbit surat edaran itu. Bisa dicatatkan nih Pak ya? Iya. Iya, ini langsung dengar suaranya rakyat ini Pak. Saya berharap, jadi sebetulnya ini nyambung dari apa yang saya sampaikan tadi, bahwa harus ada kajian-kajian yang dan analisis sosialisasi juga ya Pak ya? Sosialisasi itu bagian ketika itu sudah terbuat. Maksudnya karakteristik daripada daerah di Jawa Timur itu kan berbeda-beda. Maka tadi Pak Gangsar bercerita bagaimana di Sabuk Welirang itu dibuatkan sumur serapan sejumlah 900 sekian itu, sehingga akhirnya memunculkan mata air yang dulunya kering itu kembali berfungsi begitu ya. Nah, maka saya sepakat
menyiapkan, membantu pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka untuk menyiapkan regulasi terkait dengan sumur serapan dengan melihat karakteristik daripada masing-masing daerah. Nah, ya, masing-masing daerah. Ini menurut saya siap berkolaborasi nih Pak Gangsar kita ini. Kami dari Komisi D siap mendukung itu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Diajak loh Pak. Oh ya Bisa pasti. buka warung Sampai nanti. bagian sosialisasi nanti. Iya, di warung saya loh Pak ya. Oh iya. Warungnya harus dibangun di setiap kabupaten di Jawa Nah, Timur. cocok. Ada berapa banyak itu nanti saya. Nanti kita franchise nanti. Cakep jawab. Pak gorengannya monggo loh ya. Ini terima kasih. seperti Pak Wena Pak. Nanti sambil ngobrol-ngobrol boleh diambil Pak. Pak, tapi kalau ngomong soal air resapan ini kan harus dijaga kan Pak. Betul. Supaya dia kan harus tetap ada. Karena kadang nih Pak, ada yang namanya mereka-mereka yang mengambil air mineral itu nggak dari gunung, tapi dari air resapan itu. Gimana itu Pak untuk menjaganya supaya, ini tetap air resapan, tabungan kita ini gitu loh Pak. Sebetulnya kalau melihat fungsi air serapan itu Mbak, itu tidak bisa diambil, Gitu ya? tidak bisa digunakan, apalagi untuk sampai konsumsi untuk minum itu nggak bisa. Tapi kan takutnya ada orang yang melakukan kayak tindakan pengambilan, oh ini bayar sumber resapan, gak apa-apa ngomongin air, ngono loh Pak. Nggak begitu Nggak bisa konsepnya, ya? nggak begitu. Artinya sebagaimana tadi kita gambarkan semua, bahwa air serapan ini kan tidak terlalu besar Mbak. Ini kan katakanlah seperti contohnya tadi diameternya 2 meter kali 2 meter. Tapi ini jumlahnya banyak sehingga kalau yang tadi Mbak gambarkan tadi itu kan ini sumber mata air besar yang kemudian bisa diambil, dieksploitasi misalnya. Ini tidak begitu. Tapi ini berfungsi dalam rangka adalah mensupport sebetulnya. Mensupport adanya mata air yang baik itu sudah jalan maupun yang berkurang debit airnya, gitu Mbak. Mensupport itu Mbak, sebetulnya. Berarti kemungkinan untuk diambil oleh orang tuh nggak mungkin ya Pak ya? Nggak mungkin. Terjaga aman ya? Nggak mungkin. Nggak ada airnya. Resapan nggak ada Nggak airnya. terlihat ya airnya Nggak ada ya? Karena airnya. udah teresap ya? Iya. Alah, piye Pak Nur ngomong. Apa yang saya sampaikan tadi kan berbeda dengan air sumur yang biasa kita lihat kan begitu. Sumur resapan itu kan air yang dialiri dari rumah masing-masing diserap ke mana, ya tak mungkin ada airnya di situ. Tersimpan dia ya? Tidak tersimpan karena di apa ya di dalam serap tanah. ya di tanah, sehingga itu bisa membantu ke Ya kan mengalir melalui bawah tanah itu ya, menjalan kemana-mana gitu kan maksudnya Pak? ya tidak mungkin diambil sama orang. Ya. Iya. Bahkan ke sumur-sumur yang sudah tidak aktif itu jadi gini Mbak konsepnya. Daripada air itu dari langit hujan itu terus kemudian mengalir begitu saja. Ini diberi tampungan ya gitu, diberi tampungan namanya sumur serapan. Nah, sumur serapan ini diharapkan nanti dia akan mengalir lewat bawah tanah menuju ke mata air seperti sumur buatan. Sumur galian itu atau ke mata air yang kemudian memang dimanfaatkan oleh masyarakat begitu. Soalnya Pak, mumpung ini kan kita posisinya nih gambar kita Ya. ini kan di bendungan Bekacak Pasuruan. Betul. Airnya kan banyak. Betul. Kalau ini mau hujan kan daripada airnya dibuang begitu saja. Saya mau bikin Pak di depan warung saya. Bisa? Harus. Boleh ya? Harus bikin, Bisa ya? bisa. Oh. Yang penting nggak jauh dari beberapa tempat tadi itu. Bangunan di sampean, Kak Ado, ojo tidak harus sepiteng kan Saya begitu. pikir dulu deh, Pak Wan. Oh aman nih kalau sampean bangun lagi ini nggak mau Boleh salah. ya? Boleh. Tak tulisin sumur resapan itu nggak apa-apa Pak? Boleh. Wah, sumur serapan warung Oh Firly. Mbak Firly. Nanti bisa Pak, kalau masyarakat pengen bikin begitu harus mempersiapkan apa aja Pak kira-kira? Kalau masyarakat kayak saya nih loh Pak mau bikin tuh loh, cara apa yang harus saya siapkan? Loh, nggak perlu repot-repot kan ada ini. Sumur resapan gitu di YouTube, dia kabarnya. Kadang sinyal mbak Pak, maklum Pak di warung kalau sinyal kadangnya apa? Oh, gitu ya? Oh iya Pak. Ya, tanya saja sumur resapan itu seperti apa. Gitu. Di mana tanyanya ya? Di PU di kecamatan itu sudah tahu nanti semua ya. ngobrol-ngobrol ke sana Sumur ya? resapan itu harus semua dimasukkan air rumah, ditaruh di titik yang terbawah. Di mana? Oh, di sana terbawah sana. Digali 2x2x2 ditata batu bata enggak apa-apa, yang penting meresap hijau. Ya. Tutup biar aman, nggak ada orang masuk. Nutupnya pakai apa Pak sebaiknya? Ya terserah yang kuat lah, ton atau Ton gitu ya, bayar tutupi seng gitu loh Pak ya, kalau oleh ya. Sano nggak apa-apa. Yang penting ditulis ini seng tutup. Walah. bisa diketahui lah ya bahwa
itu ada penutup sumur serapan. Berarti sebenarnya warga tuh bisa mandiri ya untuk membuat itu sendiri ya. Walaupun tinggal di perkotaan juga tetap bisa ya Pak ya? Perkotaan gimana? Maksudnya kan kalau mohon maaf, kalau kita di pedesaan kan lahannya banyak tuh Pak. Kalau untuk mereka dengan yang di perumahan lahan terbatas apakah tetap bisa gitu loh maksud saya? Bisa, tapi perkotaannya di mana? Perkotaannya di sebelahnya sungai gitu, digali malah ada airnya. Oh iya. Berarti harus daerah yang karakternya kayak apa kira-kira Pak? Karakternya di hulu. Gunung ya? Oh iya. Di Batu itu, Batu dulu kan hutan, terus jadi villa, akhirnya banjir di bawah. Kalau banjir di bawah bencana berarti. Ya. Manusia kan menahan tapi nggak bencana. Untuk tabungan masa kemarau itu, jadi Batu harus banyak sumber resapan. Misalkan 36 meter persegi rumah di Batu. Villanya besar loh Batu, jadi butuh berapa sumber resapan. Saya punya satu Pak di Batu. Kapan-kapan ya mampir ya Pak ya? Mampir aku kok ikut Mbak. Nah, warungnya barang main apa? Sip. Walah, jadi gitu ya Pak ya. Jadi memang warga tuh emang bener banget Pak, harus untuk sosialisasi itu loh Pak. Iya. Nah kira-kira tuh kajiannya kapan akan digodok Pak supaya masyarakat ini segera bergerak gitu loh. Karena kan ngomong habis ini kan ini musim hujan nih. Mau sampai banjir gelondong banjir kan loh Pak. Ini sudah digodok awal tahun itu sudah digodok untuk surat edaran Ibu Gubernur segera mungkin dalam waktu dekat diterbitkan. Nah itu sosialisasi masa kewajibannya bapak-bapak saya, kewajiban semua kan, termasuk yang punya warung gitu, punya IG, punya sumber resapan saya itu kan sosialisasi dilakukan oleh semua elemen gitu. Jadi nggak bapak-bapak, DPRD nggak sosialisasi loh. Ya semuanya melakukan, nggak DPRD dong, nggak saya dong. Yang punya warung juga gitu. Wah iya, makanya saya kan pengen bikin Pak, mumpung nih ada lahan. Saya kan dari ketinggian ini ya toh. Pak minum dulu Pak. Oh iya banyak ada. Mumpung lagi dari Pak, minum dulu Pak ini. Oke, kita masih di Telusur Banyu PUSDA Provinsi Jawa Timur, masih bersama dengan tamu-tamu saya yang udah mampir di Wapirli. Aduh, gimana Pak minumannya, enak kan? Oh enak sekali Mbak Firly, terima kasih. Itu kopinya itu jauh loh Pak dari ya. luar Jawa kebetulan. Tadi kan koneksinya dengan mana aja Pak. Wapirli ini memang udah terkenal Pak ya kan. Gimana Pak kopinya? Cocok ya kan? Gimana Pak? Tambah gula juga oke kan? Manis. Bapak lihat saya soalnya ya Tapi kan. Mbak Firly masuk aja. Wapirli itu siapa? Sam. Sam kok tadi bilang Firly. Wapirli warung pinggir kali Oh, Pak. Ayo warung Topeng, Iya. Ya wis biasa nongkrong nang warung-warung. Lah Mbak Bapak Sam. iki. Ya wis. Kopi Jawa Timur iki yo enak-enak. Oh iya sepak Iya. temenan. Ojo sampe. Mana aja? Dari mana aja? Jember. Oh iya Jember. Iya, Bondowoso. Oke. Lumajang. Oke. Banyuwangi. Oh iya. Ini penghasil kopi top Jawa Timur. Nek ngono nang dipasok nang Wapirli iki Pak ya. Iya, Dan kopi ku bervariasi Pak. Cintailah produk-produk daerah Jawa sendiri. Timur, Iya. benar. Walah. Ya wes Pak, iki balik mana ya Pak bahas soal sumur resapan. Ini jujurnya Pak ya, saya itu masih penasaran karena saya kan pengen segera bikin. Ini kan yang paham pasti kan Pak Gansar ya kan. Gimana cara bikinnya tuh yang ramah lingkungan Pak? Maklum Pak, saya kan sibuk ngurusin warung. Saya tadi juga pengen konsentrasi bikin sumur resapan gitu loh Pak. Gimana itu caranya? Lah ya itu Pak, tolong kasih tahu Pak. Jangan kasih tahu tempe Pak. Tahu aja kasih tahu ya. Oke. Jadi sumur resapan itu semua orang itu bisa kan? Idealnya bukan bisa tapi wajib ya. Di rumah saya juga ada sumur resapan. Karena untuk meresap ke dalam tanah. Jadi seperti apa buatnya? Ini saya berdiri gini. Jadi gini. Rumah itu kan ada yang rumah datar, ada yang rumah itu bergunung-gunung. Kita nggak mungkin sumur resapan ditaruh sini. Bawah. Rumah kena genteng ketutup, nggak bisa meresap ke sini, ketutup bangunan, nggak bisa meresap. Jadi ya turun lewat talang dan lain-lain, akhirnya ke daerah yang paling rendah. Dan yang paling rendah di situ, ya sudah di situ taruh sumur resapan. Seperti apa? Digali, namanya sumur itu digali. Sumur itu Dalamnya berapa meter Pak? Sebaiknya yang paling ideal. ideal itu tergantung ukuran rumahnya. Kalau 36 itu rumah sangat sejahtera itu ya 36 meter persegi gitu. Ya 2 kali 2 kali 2. 12 lah ya. 16. Kalau 36 kan biasanya ukuran rumahnya 6 tanahnya loh, Ya. 6 12. Itu 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2, panjang 2, lebar 2, tinggi 2.
kubus gitu. Ukurnya ya Pak ya. Itu ideal. Kalau anu ya lebih besar lagi. Kalau lebih besar membahayakan ya kecil-kecil banyak. Rumahnya 2 kali 36. Saya kaya, agak kaya itu. Istri saya yang nomor 1 taruh sini gitu. 2. Ya sumur resapannya 2 kali 36. Kalau seluas ini, seluas warungnya Mbak Sam ini, luas gini nih ya, ini dibagi 36 butuh berapa sumur resapan gitu. Jadi itu wajib loh ya, wajib ya. Ya dulu sebelum ada bangunan banyak, hujan meresap, ya ada yang turun sedikit, nggak banjir ya, meresap ke dalam tanah. Sekarang ada bangunan-bangunan tapi mereka tidak konsisten, bisa bangun tapi tidak mau bangun sumur resapan. Akhirnya gini, ini bangun, dep, jatuh. Kemarin saya di Probolinggo, kemarin lusa di Probolinggo, ya gitu, hujan sangat deras. Setelah itu, ya kayak banjir bandang itu. Kenapa? Di sana ya sudah habis hutannya, sumur resapan tidak ada. Ya idealnya sumur resapan adalah jangka pendek untuk memasukkan air ke dalam tanah. Air ke dalam tanah. Jangka panjang itu tetap penanaman. Penanaman. Karena apa? Paling murah penanaman ditanam sudah dirawat Gusti Allah ya. Kalau yang anu kita merawat, biaya lagi, meruk lagi, sedimentasinya. Ya. Kalau ya jangka pendek itu. Tapi itu idealnya harus bangunan itu memiliki sumur resapan yang di hulu. Kalau bangunan rumahnya di mana Mbak? Di rumah saya kan di hulu Pak, tinggi loh ini Pak. Ini kan warungnya. Tinggi kan, mejanya tinggi ya. Iya, ini kan warungnya. Ini Pak Firly, Mbak Sam ini saomai berarti ya. Nah itu. Kalau di Kenjeran sini buat apa sumur resapan? Ini tidak wajib lah. Yang wajib itu dia. Yang di hulu ya. Itu rumah lo ya. Ya. Bayangkan kalau tidak rumah. Ini pabrik bentangannya sangat luas, itu berapa sumur resapannya? Kayak warungnya Mbak Sam ini warung pinggir kali ini besarnya segini, bagi 36 ada berapa sumur resapan? Gitu. Pak, kira-kira Pak kalau mau bikin sumur resapan, apa saya sampai harus gadekan sertifikat supaya dapat duit Pak? Medine kan gak cukup duitku Pak. Digali sendiri. Gali sendiri bisa tak Pak? Ya bisa. Berarti nggak boyanya nggak banyak ya berarti? Pakai ya? sendok aja bisa. Nanti saya tunjukkan. Sendok gini. Bisa. Yang penting digali loh ya. Iya. Sendok. Beton nih Pak. Betonnya kan kayak duit itu Pak. Bisa beton, bisa enggak. Kalau di beton, ya bawahnya jangan ya. Ya, bawahnya biasanya kan nggak perlu ditutup gitu Mas. Ya, idealnya enggak beton tapi ya batu bata. Dikosongi, jangan disemen. Batu bata, semen, batu bata lagi. Tapi sini kosong, ada lubangnya, biar meresap ke samping, ke bawah. Wah, berarti gak larang ya Pak. Aku sederetek lho Pak. Ya sumur resapan kok warungku kokot lah ya piye? Enggak ya Pak ya? Aman ya. Tapi berarti UMKM ini harus dibina. Kalau berpikir buat warungnya sudah ada budgeting. Oh ini saya sudah masuk lah dalam harga ini sudah aman masuk. Ya berarti siapapun yang bikin sumur resapan itu nggak akan mengeluarkan biaya yang banyak begitu ya Pak ya? Kira-kira berapa Mas di kisar-kisaran saja? Sampai 500.000 gitu? Iya sekitar segitu Pak. Gituan lah ya, yang sederhana lah ya. Loh, kalau dirupiahkan ya sekitar gitu. Tapi kalau ingin irit ya pakai sendok aja. Yang penting bisa. Selesainya kan 10 tahun. Sebulan coba ayo gini gitu. Oh, aku tahu Pak. Jangan sama kotornya seluruh warga. Iya itu pakai sendok Pak Iso Pak kayaknya ya. Berarti Pak kalau ngomong soal program pembangunan sumur resapan ini ya Pak, ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah tapi bisa juga dilakukan oleh masyarakat gitu ya Pak ya? Ya, jadi kami memiliki fungsi adalah legislasi ya. Artinya bahwa ini adalah sebuah keharusan yang memang dilakukan oleh Provinsi Jawa Timur, mengingat bahwa kondisi kita ini semakin hari semakin parah ya. Maka oleh karenanya saya kira kalau kemudian ada salah satu kabupaten yang sudah memiliki payung hukum dalam rangka untuk menyediakan sumur serapan ini, maka ini seyogyanya harus diketok tularkan. Kami sebagai DPRD di Provinsi Jawa Timur ini siap ikut mendorong
agar supaya lahirnya sebuah regulasi sehingga nantinya bahwa sumur serapan di daerah hulu ini adalah sebuah keharusan, Mbak. Sama seperti yang di Mojokerto tadi diceritakan, Mbak Sen, bahwa nanti di daerah-daerah tertentu juga memiliki regulasi yang sama, sehingga setiap masyarakat yang memiliki bangunan ataupun tidak misalnya, tapi memang dalam rangka untuk menjaga kelestarian daripada mata air, maka atau hutan misalnya, maka wajib untuk diadakan sumur-sumur serapan. Saya pikir kita juga siap bersama-sama dengan Pak Gangsar sebagai Dewan Air Provinsi Jawa Timur untuk berkolaborasi, memetakan ini, memitigasi ini, lalu melakukan kajian-kajian sehingga akhirnya terwujudlah atau terbuatlah regulasi yang memang mengayungi untuk sumur serapan ini bisa ada di seluruh wilayah di Jawa Timur. Begitu, Mbak. Pak Uda, kira-kira berapa persen sih sumur resapan ini bisa mengatasi masalah yang nantinya akan dihadapi oleh anak cucu kita gitu, kalau pandangan dari Pak Uda sendiri? Jadi seperti ini, Mbak, yang disampaikan oleh Pak Gangsar tadi kan, ketika kita melihat proses pembuatannya, jadi semua orang sebenarnya, semua masyarakat bisa membuat itu dengan anggaran yang seminim mungkin. Kalau tadi diestimasi itu kan sekitar Rp500.000 sudah bisa membuat itu. Jadi semua rumah saya kira sudah bisa membuat itu. Jadi kalau kita melihat manfaat daripada sumur resapan itu, yang pertama itu kan bagaimana mengurangi banjir, itu yang pertama. Terus yang kedua, manfaatnya itu bagaimana bisa membuat tanah-tanah yang awalnya itu kering bisa subur seperti itu ketika musim kemarau. Itu salah satu manfaat daripada sumur serapan itu. Terus yang kedua, ketika apa yang disampaikan oleh Ketua Komisi D tadi, perlu kiranya ada kolaborasi seperti itu antara Dewan SDA ini dengan kita sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Karena apa? Hari ini kita tahu bahwasanya Dewan SDA ini sudah membuat sekitar 900 ya, Pak ya. Masyarakat saya. Ya kan dengan dorongan dari Dewan Inisiatif daripada jenengan kan seperti itu. Sehingga perlu kiranya untuk ke depan, karena kalau kita lihat seperti apa tadi manfaatnya sangat luar biasa, perlu kiranya juga ada regulasi atau regulasi atau payung hukum dari pemerintah Provinsi Jawa Timur supaya apa? Karena ini manfaatnya sudah sangat luar biasa, bisa mengurangi banjir, bisa membuat tanah kita subur, sehingga perlu adanya aturan-aturan yang mendukung untuk bagaimana bisa masyarakat itu bisa membuat sumur resapan. Tentunya itu di hulunya seperti itu, Pak. Kalau umpamanya di hilir itu tidak mungkin, Pak, ya, membuat sumur resapan seperti itu. Sehingga apa yang saya sampaikan barusan, perlu kiranya ada payung hukum yang jelas dari pemerintah Provinsi Jawa Timur supaya apa? Supaya bagaimana ada dorongan untuk bisa di setiap kabupaten, di setiap daerah yang mungkin memungkinkan untuk membuat sumur resapan itu bisa dibuat seperti itu. Jangan sampai tidak hanya di Mojokerto saja, tidak hanya di daerah tertentu saja kan, tapi bagaimana di semua kabupaten itu bisa ada kesadaran dengan adanya payung hukum itu sendiri seperti itu, Mbak. Pak Nurul Huda, maaf, kalau mungkin bisa diceritakan, Pak, kejadian banjir di daerah dapilnya Bapak itu sejauh ini seperti apa? Apakah sering terjadi banjir atau mungkin hanya pada saat hujan yang parah aja begitu? Kalau di daerah kami di Dapil Madura ya, di 4 kabupaten, bukan alhamdulillah ya. Kalau itu wilayah mana aja, Pak, kabupatennya? Sumeneb, Pamekasan, Sampang dan Bangkalan seperti itu. Salah satu faktor sebenarnya faktor dari banjir itu karena ada luapan sungai. Kalau di Sampang itu kan ada sungai Kali Kemuning yang di situ memang ketika sudah musim hujan luapannya sangat luar biasa sehingga bisa mengakibatkan banjir ke daerah-daerah yang memang di sekitar sungai Kali Kemuning itu sendiri. Kayak langganan gitu jadinya, Pak, ya? Ya, betul. Nah, sekarang di Pamekasan juga sering, di Sumeneb juga sering seperti itu. Karena memang apa yang saya sampaikan kemarin itu manajemen perairan seperti itu, Pak, ya. Karena ketika sudah musim kemarau kita sering kekeringan. Terus ketika sudah musim penghujan kita banyak kebanjiran seperti itu. Sehingga perlu kiranya ada perhatian
perhatian khusus memang dari pemerintah. Hari ini memang ketika di tahun 2025 memang anggaran dari pemerintah Provinsi Jawa Timur sangat luar biasa sekali untuk memperbaiki untuk rehabilitasi bagaimana sungai Kali Kemuning itu sendiri. Artinya beberapa anggaran mulai dari anggaran pusat, anggaran provinsi dan anggaran kabupaten itu sudah disalurkan supaya apa? Karena memang dampaknya sangat luar biasa sekali ketika musim hujan, karena ketika sudah banjir itu sendiri, Mbak, banyak sekali yang terdampak. Ada yang memang tanamannya juga banyak yang mati seperti itu ketika sudah banjiran. Tidak hanya di Kabupaten Sampang saja, di Pamekasan juga, di Sumeneb juga, dan akhir-akhir ini juga di Bangkalan yang ada banjir begitu. Oke, Pak, sosialisasi sumur resapan di daerah Bapak sendiri bagaimana sejauh ini? Kan ke Madura kan sering kekurangan air atau sulit air begitu. Sosialisasi untuk sumur resapannya sendiri bagaimana, Pak? Makanya Bapak coba jawab ya, Pak ya. Bagaimana nih? Tadi disampaikan oleh ketua tadi, kalau di Madura itu sebenarnya tidak ada sumur resapan, akan tapi ada kamar mandi raksasa, penampungan raksasa seperti itu. Tidak ada, karena memang yang mereka tahu ya sumur ya tempat bagaimana air yang bersumber kita diambil ketika mungkin musim kemarau seperti itu. Yang rata-rata hari ini yang dibuat oleh masyarakat di pedesaan, ya tandon air yang sangat luar biasa itu, sekitar 5 meter persegi, mulai dari rumah satu ke rumah yang lain itu ada seperti itu, Mbak. Itu digunakan untuk mandi, untuk kebutuhan sehari-hari seperti itu. Itu yang ada di daerah kami. Tentunya ya ketika sudah ada payung hukum dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, maka ya kami mempunyai kewajiban untuk mensosialisasikan itu. Pentingnya bagaimana sumur resapan itu sendiri seperti itu, Mbak. Kalau di tempat Bapak, dapil Bapak bagaimana? Ya, kalau bicara dapil Mbak Sem ya, kami ini sama ya, di Madura itu kan 4 kabupaten. Ya. Nah, memang secara kontur itu daerah utara, Mbak. Jadi meliputi Bangkalan Utara, Sampang Utara, Pamekasan Utara, dan Sumeneb. Itu perbukitan, berbatuan, dan memang sangat sulit air ketika musim kemarau. Nah, oleh karenanya saya kira gagasan dan diskusi pada pagi hari ini luar biasa diwakili Mbak Sem ini. Karena apa? Karena memang ada banyak yang belum diketahui oleh masyarakat kami di Madura. Ya. Sehingga kalau kemudian nantinya kita akan banyak melakukan sosialisasi, memberikan informasi, memberikan edukasi bagaimana pentingnya sumur serapan, ini harus kita lakukan. Sebab apa? Karena terus terang saja bahwa di hulu, karena kebetulan daerah utara Madura ini kan hulu, Mbak. Artinya cenderung tinggi ya perbukitan, kemudian menjorok ke bawah. Nah, oleh karenanya kalau kemudian nanti kita sosialisasikan bahwa air hujan yang kemudian ditampung digunakan untuk keseharian pada saat musim kemarau maupun musim hujan, itu nggak apa-apa, silahkan. Tapi ini fungsi sumur serapan yang kemudian memang harus diadakan oleh masyarakat. Untuk fungsinya apa? Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Gangsar atau Pak Huda tadi, bahwa ini fungsinya dalam rangka bagaimana kemudian ini membuat mata air yang ada di sekitar situ, artinya sumur-sumur yang memang eksis, itu juga bisa disuplai, Mbak, atas dasar banyaknya sumur serapan ini. Kemudian juga kan cenderung tanah yang ada di wilayah utara Madura ini juga tanah yang sulit untuk ditanami. Ya. Karena memang bentuknya tanahnya begitu ya. Betul. Tapi kalau kemudian ini banyak teraliri oleh air dari banyaknya sumur serapan itu, maka saya kira tidak menutup kemungkinan kalau kemudian misalnya nanti ini akhirnya menjadi subur tanahnya. Sehingga akhirnya banyak tanaman yang tumbuh, kemudian akhirnya ini juga mampu mengendalikan banjir di kemudian hari. Karena hari ini, Mbak, banjir yang tadi digambarkan oleh Pak Huda itu adalah banjir kiriman dari wilayah utara. Air itu tanpa ada serapan, yang dulu banyak tanaman, tumbuhan yang ada di daerah hulu, itu sekarang sudah banyak beralih fungsi menjadi pemukiman, terutama pemukiman ini, Mbak, sehingga akhirnya ketika air hujan langsung turun ke bawah. Nah, hulunya itu adalah di wilayah selatan. Banjir di hampir Madura ini selalu di wilayah selatan. Oh, gitu. Karena juga daerahnya yang rendah. Betul. Iya. Jadi utara itu tinggi. Makanya
ketika tidak banyak serapan yang ada di hulunya ini, ya otomatis banjir menghantui di wilayah selatan Madura. Ini saya kira hampir sama di beberapa wilayah. Kalau melihat 38 kabupaten kota di Jawa Timur ini, Mbak, ada 18 daerah ketika musim kemarau itu kekeringan, ketika musim penghujan itu kebanjiran. Itu kita sudah petakan, kita sudah mitigasi dengan pihak BPBD juga, dengan PUSDA juga, bahwa memang ada 18 daerah yang berpotensi seperti tadi. Dan 18 daerah itu tidak bisa memungkinkan untuk adanya sumur resapan menurut pantauan dari tim? Kalau menurut saya ini gagasan yang brilian menurut saya. Adanya dorongan supaya di daerah hilirnya itu muncul sumur serapan. Gitu Pak, dibuat sumur serapan karena fungsinya luar biasa tadi. Ini akan menjadi pengungkit, menjadi trigger dalam rangka untuk membuat sumur-sumur yang mungkin pada saat musim kemarau kekeringan. Karena apa? Ibarat air yang dijadikan deposit itu sudah nggak ada. Maka sumur serapan ini adalah fungsi yang paling cepat untuk membuat air dari hujan itu masuk ke dalam tanah. Yang nantinya air tanah ini yang lantas larinya ke berbagai macam manfaat tadi itu. Membangkitkan sumur yang pada saat kemarau kering, itu ketika disuplai dari sumur serapan itu bisa akan muncul tanah, akan muncul air, Air. Nah, kemudian juga ketika misalnya di daerah-daerah yang tandus, kalau dibikin sumur serapan, ini air akan di bawah tanah akan teraliri oleh air, sehingga kemudian membuat ya tanah itu akan menjadi subur dan tumbuhan bisa tumbuh. Begitu. Konsep dasarnya begitu menurut saya. Iya. Tapi kan dikatakan oleh Pak Gangsar tadi bahwa di daerah hilir ini agak susah kalau bikin sumur resapan karena udah habis air. Itu gimana kalau kondisinya seperti itu menurut Bapak? Jadi gini, analog sederhananya, ketika di hilir, ya, hilir itu kan tempat pembuangan, Pak. Sehingga cenderung itu kalau misalnya fungsinya sumur serapan itu tadi itu untuk ya mengendalikan banjir, menyuburkan tanah kan begitu, menyuplai mata air kan begitu ya Mbak. Sementara kalau di hilirnya ini sudah memang teraliri ketika hujan turun itu teraliri deras ke bawah. Oh iya, jadi biar meresap gitu kan maksudnya. Selain keresap, kebanyakan kan lari ke sungai, bahkan ke muara, lalu ke laut kan begitu Mbak. Sehingga pinggiran-pinggiran daerah hilir itu rasanya tidak terlalu penting untuk kemudian dibuat sumur serapan, begitu. Justru yang paling penting itu di daerah hilirnya, di daerah hulunya, begitu. Nah, maksudnya 18 daerah tadi mereka ada di lokasi hulu begitu kah kalau menurut pantauan Bapak? Betul, hulu itu ya? hulu. Tapi kebanyakan daerah perbukitan, Mbak. Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, terus kemudian Bojonegoro, terus Tuban ini kecenderungan yang mengalami kekeringan itu daerah-daerah yang perbukitan. Gitu. Justru itu di hulunya, makanya ini gagasan yang sangat brilian menurut saya. Kalau kemudian ada keharusan, ada kewajiban dalam rangka menghadirkan sumur-sumur serapan di daerah tersebut. Itu daerah perbukitan Kapur ya Pak ya, kalau nggak salah ya Pak Halim ya. Oh iya. Rata-rata begitu ya. Oke, saya mau ke Pak Gangsar nih, karena Pak Gangsar kan Dewa Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur Komisi Konservasi. Tadi sampaikan oleh Pak Huda dan juga Pak Halim bahwa di daerah Madura ini memang sering langganan banjir begitu ya, dan seringkali juga kalau dibilang bikin sumur resapan tidak mungkin kan begitu dikatakan ya. Ada yang namanya kamar mandi raksasa katakan Bapak tadi ya? No, bukan. Artinya bahwa fungsinya berbeda kan. Oh ya. Jadi kalau yang saya contohkan tadi kamar mandi raksasa itu memang untuk konsumsi sehari-hari, bahkan untuk air minum itu Mbak. Karena kesulitan air, jaraknya sangat jauh, sehingga itu kemudian ditampung, lalu kemudian bisa dimasak untuk dikonsumsi, untuk keseharian mandi dan segala macamnya ya, untuk beribadah, sholat apa ya. Nah, tapi sumur serapan ini berbeda fungsinya. Dia adalah, kalau saya secara sederhana, ini mengendalikan banjir, menyuburkan tanah, menyuplai mata air. Nah, ini penting untuk kemudian kita hadirkan bagi daerah-daerah yang memang rentan hari ini, itu sudah beralih fungsi tanahnya, Pak. Banyak perumahan, mungkin juga banyak persawahan ya, yang sehingga akhirnya dulunya banyak tanaman yang tumbuh sekarang sudah tidak ada, sehingga serapan airnya itu sangat berkurang. Oleh karenanya saya sepakat tadi bahwa memang ketika mau bikin
regulasi, membuat payung hukum, harus ada kajian-kajian karena tidak semua karakteristik tanah itu sama begitu. Ya. Pak Huda, mau tambahin sedikit mungkin terkait dengan daerahnya sendiri. Kira-kira kalau akan dibikin sumur resapan memungkinkankah begitu Pak? Tadi saya sampaikan itu Mbak, memungkinkan karena memang untuk lokasi di daerah kami itu kan sebenarnya lahannya juga luar biasa kan seperti itu. Selain membuat kamar mandi raksasa, kita buat juga sumur resapan seperti itu supaya apa? Supaya tadi mengendalikan banjir, terus bisa mengakibatkan lahan itu subur begitu. Itu salah satu fungsinya. Sehingga perlu sosialisasi karena saat ini masyarakat khususnya di daerah kami itu tidak paham apa itu sumur resapan seperti itu. Sosialisasi. Yang mereka paham ya kalau umpamanya musim hujan kita buat tandon saja supaya apa? Ketika musim kemarau kita ada air seperti itu. Jadi ketika sudah ada kolaborasi, ada dewan SDA seperti itu, kita bisa menyampaikan, bisa memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang ada di pedesaan seperti itu. Karena di pedesaan tidak paham apa itu sumur resapan begitu. Yang mereka pahami ya ketika sudah musim hujan, ayo kita buat tandon air bareng-bareng. Kalau mereka tidak mampu untuk buat tandon, mereka buat ada istilahnya apa ya? Terpal itu Pak dibuat dijadikan persegi ya itu minim anggaran begitu, minim anggaran. Itu hanya untuk menyimpan air ketika musim hujan begitu. Kira-kira berarti mereka bisa menggunakan bahan itu ya Pak ya? Jenius itu. Jenius. Iya. Dan itu nggak susah juga ya karena mereka pasti punya ya bahan itu ya. Nggak perlu ngaduk-ngaduk tanah juga kan? Ya itu kan beda lagi Pak konteksnya kan begitu. Itu kan menampung air. Kalau sumur resapan itu kan supaya air bisa diresap oleh bumi begitu ya. Beda konsep lah istilahnya. Pak, ini ngapunten Pak, Madura yang daerah hulu tuh misalnya wilayah mana aja nih Pak? Kalau hulu untuk kecamatannya, itu kalau dari Bangkalan itu kecamatan Kokop, oke. Terus kecamatan Tanjung Bumi. Karena Tanjung Bumi itu ada yang dekat pesisir laut, ada yang di atas. Kemudian kecamatan Sepolo, Mbak. Itu. Nah, kalau di Sampang itu ya Robetal, Karangpenang, Ketapang juga demikian. Ada yang pesisir Banyuates juga sama. Ada yang naik di atas hulu, ada yang pesisir laut. Lalu kalau masuk ke Pamekasan itu ya Kecamatan Batu Marmar, Kecamatan Waru, Kecamatan Pasean gitu ya. Kalau di Sumeneb itu Pasongsongan, terus kemudian Ambunten, lalu ada Kecamatan Gending. Itu kecamatan-kecamatan yang memang berada di ketinggian memang, Mbak. Kalau masuk ke wilayah agak selatan itu Kecamatan Bluto. Jadi Kecamatan Sarogi itu memang daerah-daerah yang ada di ketinggian gitu. Kira-kira animo warga gimana Pak kalau mungkin akan diajak bikin sumur resapan ini? Ya, artinya sebagaimana disampaikan Pak Huda tadi bahwa kami akan memberikan informasi, kami akan memberikan edukasi, begitu ya, melalui fungsi-fungsi kami dan kewajiban kami diberikan kewajiban untuk melakukan reses setiap 3 kali selama 1 tahun, Mbak, untuk bertemu dengan masyarakat kami di daerah pemilihan kami. Dan pada saat momen-momen itulah kami juga akan memberikan informasi, memberikan edukasi. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kemudian kami duduk bersama dengan seluruh stakeholder yang ada di Provinsi Jawa Timur ini, membuat gagasan, merumuskan satu ketentuan atau regulasi agar supaya ini menjadi payung bagi kita bersama bahwa penting daripada sumur serapan ini harus ada di daerah Jawa Timur, khususnya yang di daerah hulunya. Begitu Pak Sek. Saya yakin mereka akan tertarik ya Pak dengan hal ini karena kan juga sangat penting untuk masa depan mereka juga pasti ya. Ya bahasanya bukan tertarik lagi menurut saya. Ini wajib ya? begitu. Betul. Pak, gorengannya awe-awe Pak. Ayo ya. Pak, monggo. Sambil minum lagi sambil ngicipi gorengan Pak. Ya, monggo Pak. Yang pasti ya
Telusur Banyu PUSDA Provinsi Jawa Timur ini memeriahkan juga dalam rangka HUT Jatim ke-80 di Jatim Fest tahun 2025. Nah, untuk yang namanya Wapili saya ini kan lokasinya tuh kan ada di Bendungan Bukaca. Nah, ini bagus banget loh ke bendungan ini. Saya tuh selain punya lokasi di sini tuh sambil menjaga lahan ini, Pak. Saya buang sampah itu ya kena loh, Pak. Pak buang nan tempatnya. Tepuk tangan Pak buat saya, Pak. Mencari validasi. Wapili Mbak Sem. Nah, itu. Jadi kan memang harus diapresiasi, Pak, untuk warga-warga yang nurut dengan aturan pemerintah buang sampah pada tempatnya, ya kan? Karena memang kadang nggak sadar loh, Pak. Enak makan, plung loh, nggak boleh ya, toh, Pak. Bener ya? Nah, iya. Ya wes, aku mau ke Pak Gangsar sekarang. Pak Gangsar, ini kalau bicara soal Pak Gangsar sendiri ini kan sebagai Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur Komisi Konservasi. Nah, perannya dari Dewan Sumber Daya Air sendiri seperti apa untuk mengawal masyarakat khususnya dalam hal sumur resapan lumbung bagi air hujan ini? Saya ini dari tadi ditanya-tanya terus saja ya. Saya jawab, tapi nanti saya kepin tanya-tanya juga. Boleh tanya ke saya juga, boleh saya jawab nanti ya. Nanti resepnya ini gitu termasuk. Iya, boleh. Dewan Sumber Daya Air Provinsi gitu. Dewan Sumber Daya Air Provinsi itu kan dari semua elemen masyarakat. Semua elemen masyarakat itu di tes sama profesor-profesor itu layak apa enggak? Bapakku itu biasa ya, profesor. Oh, iya. Mungkin yang ngetes saya juga. Mungkin ya. Dites seperti apa track record Anda, seperti apa ke depan itu seperti apa. Nah, fungsinya ternyata apa? Fungsinya adalah menggodok regulasi-regulasi yang akan diterbitkan oleh pemerintah provinsi. Ya, sumber daya air menggodok tentang air dan air. Karena nih air digodoknya juga pakai air pasti ya, Pak ya. Termasuk ini gitu. Oh gitu. Ya. Jadi fungsinya seperti itu ya, Pak ya. Ya, jadi apa yang godoknya semua variabel. Semua variabel itu untuk regulasi, semua variabel mulai lingkungan, sumber daya kan banyak, sumber daya manusia, sumber daya lingkungan, sumber daya peralatan di Jawa Timur itu seperti apa. Kemudian budaya juga digodok. Misalkan Madura tadi, kok nggak tahu tuh Pak Huda tentang sumber resapan? Anunya gitu aja. Orang Madura itu nggak bodoh. Mereka melakukan penampungan air hujan karena mereka harus melakukan itu. Mengapa? Itu browsing aja bangunan modern di Eropa, Australia, Amerika, semua melakukan apa yang dilakukan orang-orang Madura. Karena air hujan itu ya air terbaik di dunia, bukan Zam-Zam kalau menurut saya, menurut Al-Quran ya. Surat Al-Anfal ayat 11. Monggo dibaca aja surat Al-Anfal ayat 11. Air hujan itu adalah air terbaik di dunia, bukan air Zam-Zam. Karena itu di Al-Quran. Jadi mengapa orang Madura ya disosialisasikan sumber resapan? Tidak mau saya apa itu sumber resapan? Karena tidak meresap, Mbak. Madura aja ada karts, kapur, itu apa? Ngecembeng airnya, nggak meresap. Apa layak di sana? Nggak layak. Ada juga orang Madura waktu zaman dulu, zaman Trunojoyo menyerang kalah, akhirnya tinggal di Mojokerto. Cari yang seperti Madura keadaannya, itu ada di Kecamatan Detis, Kabupaten Mojokerto di sana. Desa Lakardowo. Sama, kar juga, kapur. Nggak mau mereka sumber resapan. Apa itu? Kamu orang-orang Madura nggak pinter loh. Saya lebih pinter dari kamu, hidup dari sini dari dulu kok. Mengapa? Nggak meresap. Mereka butuh embung. Tampungan diambil kan. Nah ini ruang lingkup kita kan sekarang ini sumur resapan, ruang lingkup kita. Jadi ya kita nggak ngomong embung, ngomongnya nggak layak. Di tempat Madura tidak layak, kenapa? Nggak akan meresap. Mereka Madura panas. Padahal juga tinggi gunung-gunung tapi panas ya Pak ya. Ya. Karena air tidak meresap. Daerah Batu, daerah Malangnya karena vulkanik meresap. Akhirnya kan ada nguap air. Ini air ya kan menguap, dingin kan jadinya. Jadi dingin kan. Sana sama gunungnya tidak meresap, panas, kering karena tidak meresap. Nah itu jadi sumur resapan. Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur menggodok itu semua. Oh ini layak, ini enggak. Kawasan kapur yang tidak meresap itu enggak layak untuk sumber resapan. Nanti surat edarnya Ibu Gubernur nanti seperti itu. Itu.
Berarti nanti kalau daerah tersebut tidak layak, kira-kira akan ada solusi lain begitu ya, yang bisa diterapkan mungkin ya seperti yang oleh warga Madura saat ini ya, membuat apa tadi Pak, dari apa itu namanya? Embung, Dari terpal. terpal, ada yang raya yang buat tangki gitu. Untuk kamar mandi raksasa juga bisa itu ya Pak ya, sebuah inovasi keren sekali loh ya. Itu modern. Oke, nah kalau bicara sekarang kan kondisi masyarakat kita ada mereka dari beberapa generasi Pak. Salah satu adalah generasi Gen Z dan juga Gen Alpha. Begitulah, menurut Bapak sendiri kira-kira peran dari generasi muda ini seperti apa ya supaya mereka juga bisa mendukung gerakan panen air hujan ini? Menurut Pak sampai lupa Pak namanya Halim, Pak dulu. Nah, Pak Halim ya. Jadi Mbak Sam, bahwa generasi Z ini atau Alpha ini kan didefinisikan sebagai generasi yang memang tidak memiliki keingintahuan terkait dengan sebuah sustainable ya, sebuah kesinambungan ya. Terus kemudian mereka cenderung acuh begitu ya. Lalu mereka cenderung lebih hedon begitu ya, tidak memikirkan pada persoalan lingkungan dan sosialnya. Maka kenapa kemudian penting Gen Z ini kita masuki, agar supaya dia diberikan pengetahuan, diberikan pemahaman, diberikan pendidikan terkait bagaimana pentingnya adanya sumur serapan. Sumur serapan ini tidak boleh menjadi sesuatu hal yang baru oleh mereka, yang tidak diketahui oleh mereka, sementara memang nilai fungsi dan manfaatnya itu begitu besar. Maka menurut saya hari ini ketika bicara jumlah populasi Gen Z di Jawa Timur atau Indonesia pada umumnya, ini kan sangat besar, sangat banyak. Bahkan di tahun 2045 itu akan ada bonus demografi. Artinya jumlah masyarakat produktif Indonesia itu akan 80% insya Allah. Itu akan tumbuh. Makanya kemudian bonus demografi yang dicanangkan oleh pemerintah itu akan ada di tahun 2045. Oleh karenanya, kalau di generasi Z hari ini mereka tidak diberikan pemahaman, pengetahuan, pendidikan itu, maka mereka akan semakin jauh terhadap lingkungan. Ya, kepedulian mereka terhadap lingkungan, terhadap sosial, terhadap kemasyarakatan. Oleh karenanya menurut kami ini menjadi penting. Gen Z ini harus disentuh, harus diajak bersama, harus dikolaborasikan untuk bisa mengetahui tentang banyak hal, tujuan dan maksud yang nantinya itu akan berdampak buat lingkungan kita. Begitu, Mbak. Saya kira-kira konsep besarnya begitu. Oke, Pak Huda mau tambahkan mungkin, Pak? Jadi seperti ini, Mbak ya. Hari ini kita tahu bahwa relawan-relawan lingkungan itu sangat luar biasa sekali. Dan di situ diisi oleh generasi Z begitu, Mbak. Ya. Tidak hanya relawan yang disampaikan oleh Pak tadi, sehingga perlu sentuhan-sentuhan yang memang agar para generasi Z itu bisa mengetahui bahwasanya ini loh yang baik untuk lingkungan, ini yang tidak baik untuk lingkungan. Berkaitan dengan hari ini kita lihat, berkaitan dengan lingkungan kita lihat di beberapa media sosial ya, membersihkan, ada beberapa generasi Z itu membersihkan pantai, membersihkan laut, sehingga waktu itu dipanggil oleh presiden seperti itu kan ya. Itu dilakukan oleh generasi muda, Pak. Nah, sehingga ketika kita ingin melibatkan generasi yang berkaitan dengan berkaitan dengan sumur resapan ini, tinggal bagaimana sekarang pemerintah menyentuh generasi muda itu bagaimana bisa memberikan sosialisasi kepada mereka. Karena ketika kita menyentuh generasi muda, maka penyampaiannya akan lebih mudah seperti itu, Pak. Berbeda dengan generasi yang sudah di atasnya kan begitu. Ketika sudah melibatkan pemuda-pemuda, ketika sudah melewatkan generasi, saya kira apapun yang menjadi program pemerintah itu, maka insya Allah akan berjalan dengan lancar, berjalan dengan sebagaimana mestinya begitu, Pak. Oke. Ya. Pak Gangsa tadi katanya mau tanya sama Pak Huda atau Pak Halim, monggo. Saya kasih kesempatan. Tanya saya. Kayak cangkruan ini. Nah, iya, kacangnya boleh loh diambil. Bapak ini loh, DPRD itu ada fungsi untuk pengawasan enggak, Pak? Turun gini, loh kok gini gitu. Terus rekomendasi ke Ibu Gubernur gitu. Apa bisa gitu? Iya, betul. Itu salah satu fungsi kami kan ada fungsi controlling,
fungsi legislasi dan fungsi budgeting. Wah sip kalau gitu lah, ini rakyat jelata kayak gini. Wajah. Rakyat jelata namanya ini. dewan apa? Perwakilan rakyat daerah. Bukan. Oh, Dewan Air. Dewan Sumber Daya. Nah, tapi Ini kan juga rakyat satu jelata. level sebetulnya. Kan juga rakyat jelata sambat ke wakilnya. Gini loh. Misalkan ya. Saya Pak, tenang. Enggak tenang saya. Tinju ini enggak tenang. Jadi Jenenge ning warung ya. mau sambat. Gini, Pak. Ini selama ini yang saya tahu di Mojokerto yang sudah ada perbuknya itu akhirnya menjadi ganas seperti macan kertas. Gitu. Nah, kalau idealnya nanti Ibu Gubernur mengeluarkan ini kebijakan, bapak-bapak mungkin menjadikan perda Jatim gitu untuk sumur resapan gitu. Nah, ya jangan jadi ganas seperti macan kertas gitu. Misalkan ya di Mojokerto itu ada Ngoro Industri Persada. Aturannya adalah ya Perbup nomor 13 tahun 2015 tadi, jika ada penutup tidak bisa meresap, harus ada sumur resapan. Di situ ada di Mojokerto ada 950 industri manufaktur yang punya sumur resapan, bisa dihitung jari 1, 2 gitu. Di Pasuruan ada Pierre gitu. Wah, saya yakin seyakin-yakinnya sumur resapannya berapa, sesuai spek apa enggak. Gitu. Nah, bapak-bapak ini ya kami harapkan turun seperti apa ini legalitasnya lu. Kok nggak ada sumur resapan ini mana? Rekom ke gubernur biar ke depan itu mereka membangun sumur resapan. Itu kan ada budgetnya, sudah ada budgetnya kok mereka itu. Cuma medit gitu aja. Betul. Gitu. Pak Gangsar, jadi betul bahwa salah satu fungsi kami adalah pengawasan, Mbak Sep. Artinya pengawasannya itu adalah ketika misalnya masyarakat kita itu abai terhadap peraturan-peraturan yang memang khususnya peraturan daerah yang di tingkat provinsi ya. Maka kami bisa turun. Nah, siapa yang menegakkan aturan itu sebetulnya ada pengamanan dari pemerintah provinsi ya melalui Satpol PP. Karena itu adalah penegak perda, begitu Mbak, Satpol PP itu. Nah, oleh karenanya sebetulnya karena perda itu tidak melahirkan satu konsekuensi pidana, karena memang perda ini lahir dari kekhasan, kearifan lokal, terus kemudian kebutuhan yang memang itu bagian dari turunan dari undang-undang. Begitu. Nah, kalau dianggap satu peraturan setingkat pusat, peraturan undang-undang, kemudian peraturan menteri, peraturan pemerintah, dirasa harus turun sampai ke bawah, maka ini adalah bagian dari kita sebagai fungsi legislasi tadi itu membuat peraturan daerah. Maka ketika peraturan daerah ini berdasarkan turunan daripada peraturan yang di atas, kemudian karena kearifan lokal, maka konsekuensi pidananya itu hampir tidak ada. Nah, oleh karenanya ini yang biasa Pak Gangsar itu disebut adalah ganas seperti macan kertas. Seperti macan kertas. Artinya peraturan daerah, Mbak Sem, tetapi ketika kemudian itu tidak dilaksanakan, itu memang kita ini karena tidak ada sanksi pidananya. Itu perda. Beda dengan undang-undang, Pak Gangsar. Kalau undang-undang misalnya orang melanggar itu langsung kena pidana, bisa kurungan, bisa denda, begitu ya. Kalau perda nggak ada. Kalau perda nggak ada. Loh, tapi gini loh Pak, untuk saya membuat usaha, saya buat usaha, itu kan ada izin Betul. ini. Nah, izin dicoret saja dari beres. Itu bisa pencabutan. Ikap sudah. Maksud saya itu bukan soal pidana ya. Sehingga kalau itu soal administrasi. Bisa konsekuensi yang harus diterima oleh para pelanggar, khususnya ketika dia merusak lingkungan yang sangat akut, maka konsekuensi yang paling harus dilakukan adalah mencabut. Meskipun ini ada kriteria, Pak Gangsar. Ada kok mekanismenya lama memang, tapi bukan, kan maksud kami begini. Jadi ketika misal area itu untuk badan usaha misalnya, itu sekitar di atas 5 hektar, itu kewenangannya pusat gitu. Kemudian AMDAL harus AMDAL. Ya, betul. Jadi itu ada tahapannya dan ada kewenangannya. Jadi saya kira kalau kembali kepada persoalan bagaimana terjadi ketidakpatuhan bagi pelaku-pelaku usaha yang digambarkan Pak Gangsar tadi di Mojokerto, ini penting bagi kami untuk kemudian mendorong ini.
Kalau memang itu tidak dilakukan, ini sebetulnya domain dari teman-teman kabupaten. Karena ini kan bentuknya perbub, Mbak. Bukan pergub atau bukan perda provinsi. Karena ini bentuknya peraturan bupati, maka saya kira ini teman-teman yang di daerah, nggak apa-apa. Secara politik, Pak Sem, kami ini punya jejaring juga di bawah. Kami punya rekan-rekan kami di DPC yang menjadi anggota DPR. Pak Uda juga demikian. Ini bisa juga kita sambungkan. Yang terpenting adalah data disuplai dari Pak Sem sebagai pegiat dan aktivis dari sumber daya air. Pak Gamsa. Sorry Pak, tadi saya sebut apa? Membedakan. Oh Pak Sem ya, sorry. Minum dulu. Kakian lagi. Iya. Gini isi aja deh. Ini jawaban memuaskan. Jawaban memuaskan soalnya gimana? Tapi jawaban lantas blang loh. Biasanya yang menjengkelkan gini loh, ini ranah skup saya itu Jawa Timur, ini jawaban loh, saya punya jejaring bisa ke kabupaten wah menyenangkan itu. Ya, karena begini, bisa ke pusat, bisa kan. Maaf ya. Soal lingkungan ini adalah soal kita dan soal generasi kita. Ya, benar. Artinya dimanapun itu harus menjadi perhatian kita bersama. Nggak bisa kita abaikan persoalan lingkungan ini. Karena dampaknya ini akan dirasakan oleh kita, bahkan anak cucu kita ke depan. Sehingga saya kira kalau persoalan lingkungan, ayo mari kita sama-sama kita kawal, mari kita sama-sama kita jaga, Pak Gansar, sehingga kelestarian lingkungan ini bisa terus terjaga. Begitu menurut saya. Aman Pak Gansar? Aman, bagus sekali. Memuaskan jawaban gini, adem jadi. Langsung adem ya. Pak, ngomong-ngomong nih, tadi saya lupa, ada namanya kawasan tangkapan air unggulan di Pasuruan, betul ya Pak ya? Itu katanya jadi lokasi pembangunan sumur resapan. Jadi lokasi pembangunan sumur resapan. Nah, bener ya? Bener ya. Saya belum tahu sih kalau gimana ada. Nih ya Pak Gansar? Kenapa kok pilih lokasi itu gitu loh Pak? Yang di unggulan Pasuruan. Kan ada tandon air raksasa di Jawa Timur. Itu. Air itu kan disimpan di dalam tanah. Di dalam tanah. Terus di bawah gali sumur. Oh, ada airnya. Kan air itu jadi titik-titik air di dalam tanah. Titik air itu kan ke bawah terus akhirnya jadi sumur itu ngumpul. Jadi sumur kita ambil. Kita bor kita ambil. Itu. Di unggulan itu kan diambil dari unggulan ke Sidoarjo, ke Surabaya, ambil unggulan. Gresik. Iya. Kuat ya, berarti raksasa banget sana ya Pak ya. Itu bukan pipanya segini, Pak. Pipanya. Ya. Oh iya, saya gitu Pak. Gede nih lah. Gede kayak terowongan. Enggak. Nggak bisa. Kayak terowongan. Nggak bisa. Oh, bisa. Kayak terowongan. Itu Pipanya gede itu. banget. Sepeda motor bisa jalan, Mbak. Oh iya Pak. Betul. Nah itu diambil terus. Iya. Air itu di atas, harusnya dilebar sini, sini kena, sini dapat, sana dapat. Ini diambil ke Surabaya, sini sulit dapat, repot. Berarti seperti apa? Dibesarkan, debitnya dibesarkan. Seperti apa? Ya nangkep air hujan sebanyak-banyaknya. Seperti apa? Menanam pohon. Kapan-kapan tumbuhnya ya? 10 tahun lagi baru tumbuh. Paling cepat hari ini yaitu ya Sumur Serapan. Oh gitu. Ada lagi. Setelah itu ada namanya Sumber Jubel. Itu Sumber Jubel ada di Mojokerto. Monggo kalau rawuh ke Sumber Jubel sana. Iya Pak, ada. berangkat ke sana Pak, bawa ini loh jajananku pisan. Betul. Karena besar. Bet dodolan sampai. Ini jelasnya Pak, untung wajib diperhitungkan Pak. Tandon air raksasa ya di sana ya. Ada juga di Mojokerto. Tandonnya itu akhirnya karena sumbernya besar, dibendung oleh Belanda, dijadikan PDAM-nya Mojokerto sekarang. Dulu PDAM Belanda, Ledeng, ngaliri Mojokerto, Mojoagung, Jombang, sepanjang Krian, Watu Tulis, semuanya bangunannya sama, 1929. Oh, kode tua yang mbak bendungan ini Pak, ini 1800 sekian loh ini. Uniknya ada namanya Mbah Man. Mbah Man penjaganya ya? Enggak. Saksi bukan saksi mata, saksi pelaku. Jadi kulinya itu usianya hampir 120 tahun lah. Apa namanya? Sumber Jubel. Sumber Jubel. Di Mojokerto. Iya, punyanya PDAM itu besar. Dulu itu di catatannya Belanda. Catatannya Belanda, monggo jangan percaya saya. No. Ya nggak boleh percaya Bapak. Delper. Tuannya Maha Esa Pak. Delper.nl itu. Debitnya itu besar dulu. Sampai 250 liter per detik. Wih.
Sekarang 30 liter per detik, jauh. Villa di atasnya gitu. Jadi ya, mengapa ditaruh di Umbulan itu nanti ideal untuk sumur resapan untuk itu? Ya. Belum ada perusahaan-perusahaan raksasa untuk air kemasan itu ya. Itu juga ngambil di air tanah itu ya idealnya di sana. Diambil tapi tidak meresap. Ya. Lewat tapi tidak meresap. Tapi sebenarnya sumur resapan ini selain berfungsi untuk tabungan kita, untuk masa depan anak-anak kita begitu ya, juga bisa berfungsi untuk ini nggak sih Pak, hasil pertanian supaya tetap produktif walaupun musim kemarau. Bisa nggak sih Pak efeknya ke situ? Kira-kira? Hasil pertanian tidak, idealnya pertanian butuh air. Iya, bisa ya berfungsi ke situ ya? Ngebor. Musim kemarau lo tambah hilang airnya, ngebor lagi didalamkan ada airnya lagi. Hilang, dibor lagi. Energinya besar, airnya tambah habis. Airnya dari mana? Dari air tanah. Sumur resapan ditambahkan, airnya akan naik lagi. Makanya berarti dia bisa berfungsi untuk bikin hasil pertanian tetap produktif walaupun kemarau gitu kan? Iya, jadi bisa tanam itu sampai 3-4 kali satu tahun gitu. Oke. Musim lah ya. Iya, ada terus airnya. Jadi fungsinya banyak sekali begitu loh ya Pak Halim, Pak Huda dan juga Pak Gangsar. Nah Pak, saya yakin di kesempatan kali ini Bapak juga pengen membagikan pesan-pesan begitu untuk yang menyaksikan kita supaya semakin sadar pentingnya memanen air hujan gitu. Pak Gangsar dulu mungkin, monggo silakan Pak Gangsar disampaikan dulu ya. Ya, untuk air sumur resapan ya hanya satu kalimat, tali layangan nyawos itu hilang-hilangan ini tadi. Gitu dong Mbak. Pesannya cuma itu. Oke, baik. Hidup kali layangan nyawos itu hilang-hilangan. Loh, nyawos itu hilang-hilangan loh, karena itu bersangkutan dengan nyawa kita. Air itu kan nggak ada ya nyawa, kesulitan hidup kan. Jadi harus dijaga baik-baik ya Pak ya. Semakin banyak bikin sumur resapan akan semakin melestarikan kehidupan kita di masa yang akan datang. Begitu ya Pak Gangsar ya. Pak Huda monggo. Pesan nih Pak ya? Ya, boleh pesan es teh, apa kopi? Pesan kopi atau pesan apa begitu. Ya, jadi kita tahu bahwa dari banyaknya diskusi kurang lebih 1 jam Pak ya? Iya, lebih Pak. Kita menarik kesimpulan bahwasanya penting kiranya sumur resapan itu di lingkungan kita seperti itu, karena manfaatnya sangat luar biasa. Bisa mengendalikan banjir, bisa membuat tanaman-tanaman kita subur seperti itu, sehingga di daerah-daerah yang kiranya belum memiliki sumur resapan mungkin bisa membuat, karena memang tadi sudah disampaikan minim anggaran, sangat mudah sekali untuk dibuat sumur resapan itu sendiri, sehingga manfaatnya sangat luar biasa, bisa untuk kedepannya kita bisa mengurangi angka kebanjiran, bisa tumbuhan di sekitar kita bisa subur seperti itu, Pak. Oke, Pak Halim, monggo silahkan. Saya terakhir gitu. Iya. Jadi saya kira sumur resapan ini bukanlah suatu hal yang baru, tetapi layak dan patut untuk kita sampaikan ke seluruh masyarakat. Kita mengajak kepada seluruh masyarakat agar ada kesepahaman bersama bahwa pentingnya sumur resapan ini bagi kehidupan kita di masa-masa yang akan datang. Kami sebagai perwakilan masyarakat di DPRD Provinsi Jawa Timur tentu akan siap menyambut ini untuk membuat sebuah regulasi, membuat sebuah payung hukum sebagai fondasi kita dalam rangka untuk bagaimana menghadirkan sumur-sumur resapan yang berfungsi untuk kesuburan tanah, untuk mengendalikan banjir, kemudian juga untuk menyuplai mata air kita sehingga akhirnya bisa dimanfaatkan oleh kita kembali. Jadi saya kira hari ini adalah momentum yang sangat baik untuk kami mengajak seluruh masyarakat bersama-sama melek terhadap penting dan manfaatnya sumur resapan di Jawa Timur. Terima kasih Mbak Sen. Terima kasih buahnya, ini luar biasa. Saya punya warung juga semakin melek. Segera saya bikin Pak, tak cedok nggih sendok ben hemat biaya. Tapi kan? Bertahun-tahun. Bantui Pak, oh iya aman. Sampai bola Purwono nih. Yang pasti juga seru sekali ya, karena ini kesempatan Mbak Firly bisa ada di dalam rangka Jatim Fest
dalam rangka HUT Jatim ke-80 Jatim Fest 2025 dengan ini ada bendungan Bekaca yang ada di Pasuruan. Luar biasa. Sekali lagi terima kasih buat PUSDA yang sudah mempersilahkan saya bersama warung saya yang begitu luar biasa makanannya. Sekali lagi terima kasih Bapak Gangsor Aji dari Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur Komisi Konservasi, Pak Nurhuda SHI MH Komisi D Fraksi P3 DPRD Jawa Timur, dan juga Bapak Abdul Halim SHMH Komisi D Fraksi Gerindra DPRD Jawa Timur. Semoga bisa mengawal terus suara rakyat, menghadirkan sumur resapan lumbung bagi air hujan dan menciptakan hal yang positif untuk masa depan anak cucu kita. Sekali lagi terima kasih Bapak. Terima kasih juga untuk semuanya. Saya Karin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dimakan lagi, diminum, dihabiskan Pak. Silakan, silakan. Iya, ala-ala Pak minum Pak.